Hai Mam, hai semua. Assalamualaikum, jumpa kembali bersama Redia. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas aku mulai dengan memasang spray. Ini aku mau memasang spray ya Mam, karena ini tadi pagi itu spraynya itu udah aku buka semua ya, dan ini juga udah aku bersihin untuk toilet dan juga lantainya tuh udah aku bersihin, tinggal ini pasang spray sama menata barang-barang yang ada di toilet. Alhamdulillah renovasi kamar aku pun udah selesai ya. Kamar aku cuma dipasang plafon dan dicat gitu saja, dan itu pun juga low budget banget. Untuk pasang plafon itu budgetnya aku 830.000, tapi itu dikerjakan sendiri sama Pak suami ya, dan 830.000 itu udah komplit dengan beli lampunya, sedangkan untuk catnya itu aku habisnya 150, dan catnya itu aku memilih cat yang Paragon. Kemarin itu untuk pemasangan plafon dan juga ngecat itu nggak aku shoot ya Mam, karena itu benar-benar ribet banget, karena semua itu dikerjain sendiri, jadi pengennya itu kerja itu sat-sat gitu ya. Kalau di video ini tuh pasti akan memakan waktu. Oke lanjut, ini aku lanjut pasang spray ya Mam, dan spraynya itu nggak match banget dengan warna tembok, karena ini spray lama aku, kan sayang spraynya masih bagus semua kalau nggak terpakai, karena spray aku itu cenderung warnanya itu kebanyakan warna biru dan juga pink, karena itu bekas spraynya Via. Bahkan spraynya itu yang masih baru belum kebuka itu juga ada spray karakter Doraemon yang warna biru, itu juga belum kebuka, tapi sekarang malah Vianya udah besar, udah ganti warna ya, dia malah cenderung ke warna yang enggak terlalu terang gitu ya, warna yang natural gitu, dia sukanya warna-warna yang estetik. Pokoknya ya sayang banget kalau spray-spray lama itu nggak aku pakai, ya udah ini aku pakai spray seadanya saja. Lalu ini aku mau menata meja rias ya, karena kemarin itu meja riasnya itu sama Pak suami dimasukin lagi, padahal rencana aku meja riasnya itu nggak usah dimasukin ke kamar lagi, karena nanti kalaupun aku lahiran meja rias ini harus dikeluarin, dan mungkin aku ganti dengan meja kecil dan kaca gitu saja. Kata Pak suami, meja riasnya kalau nggak dipakai itu sayang banget, karena ini benar meja rias ini sudah lama banget, kalau nggak salah udah ada 15 tahun, tetapi ini kayunya pun juga masih kokoh, dan mejanya pun warnanya pun nggak begitu luntur gitu ya, peliturannya itu pokoknya cakep banget. Jadi sama Pak suami sayang kalau meja riasnya nggak dipakai, mending dipakai dulu, ntar kalau mau lahiran baru dikeluarin. Lanjut, ini barang-barang yang aku taruh toilet itu pas waktu renovasi itu kan aku pindahin di lemari hias itu dulu ya, dan ini aku ambilin mau aku taruh ke toilet lagi, karena dulu sebelum kamarnya itu di plafon itu kayak barang-barang yang aku taruh di toilet itu rasanya berdebu banget ya. Setiap hari itu toilet itu kayak berdebu banget, dan apalagi toilet aku ini kan warnanya agak ke hitam warna salak itu ya, jadi kalau berdebu itu kelihatan banget. Jadi setiap hari itu kalau toilet ini harus aku lap ya, karena cenderung berdebu. Dan untuk barang-barangnya pun nggak semua aku pindahin ke toilet, pokoknya barang-barang yang sering dipakai saja aku taruh di toilet, karena nanti juga aku pindahin lagi kalau aku mau lahiran. Dan ini penampakan plafon yang di plafon Pak suami itu ya, aku memilih motif yang putih, sebenarnya itu ada bunga-bunganya. Dan untuk cat temboknya itu sebagian aku cat warna coklat ya, ini warna coklat. Pokoknya ini aku warna coklat karena menyesuaikan dengan toilet serta ranjang aku yang warna hitam.
Untuk kamar aku ini renovasinya itu masih sederhana banget, dan untuk tembok yang ada kipas anginnya itu juga belum dipasang TV, ataupun ini juga belum aku kasih lemari buat calon didik bayi nanti ya. Yang di pojok itu rencana aku taruh lemari buat calon didik bayi. Oke, lanjut. Ini aku juga mau lanjut menggeser-geser perintilan yang ada di ruang sholat. Ini aku mau mengganti suasana, karena rasanya kalau ganti suasana itu senang aja ya, nggak begitu bosan gitu. Sedangkan untuk rak serbaguna ini mau aku bersihin, cuma aku sulak-sulak saja ya nanti membersihkannya, karena ini debunya cuma sedikit. Ini debunya itu cuma bekas Pak suami ngebur gitu ya, jadi agak berdebu gitu. Dan itu untuk perintilan yang ditaruh di rak serbaguna ini aku pindahin dulu, karena ntar rak serbagunanya mau aku angkat, aku pindahin, aku taruh di pojok gitu ya. Kalau untuk tempat sholat ini belum di plafon ya mam, ini mungkin nggak aku plafon, karena sebenarnya kalau di plafon itu rasanya itu kayak di rumah itu panas banget, kayak ungkep banget ya. Sekarang pun aku kalau di kamar itu kayak nggak betah banget, dan apalagi di rumah aku kan nggak ada AC, adanya kipas gitu, kayak kalau masuk ke kamar itu kipasan pun kayak terasa panas banget. Jadi untuk ruang sholat, ruang santai, serta ruang tamu dan dapur itu enggak aku plafon ya mam. Yang aku plafon cuma ketiga kamar saja, karena kalau semua di plafon itu pasti enggak betah ya, karena di tempat aku itu adanya cuma kipas angin. Kalau di plafon pasti akan terasa pengap dan panas gitu. Oke, lanjut. Ini ruang sholatnya lanjut aku sapu-sapu dulu. Sebenarnya tadi pagi itu udah aku sapu semua ya, mulai dari kamar sampai ke ruang santai itu ya, karena aku kalau menyapu itu dari kamar langsung aku buang ke belakang itu ya, karena belakang itu kan ada pintunya. Jadi mulai dari kamar, ruang sholat, dan juga ruang santai itu udah aku sapu semua. Aku senang banget karena di belakang rumah aku itu masih ada rumah ya mam, jadi rumah aku itu kelihatan rame gitu. Meskipun malam pun kadang aku selalu buka ya pintu yang belakang itu, karena di belakang rumah itu juga banyak orang yang duduk di luar kalau pas lagi musim panas kayak gini ya. Karena di tempat aku ini udah beberapa hari ya, udah hampir 2 minggu ini nggak ada hujan, jadi hawanya itu panas dan ungkep gitu ya. Orang-orang pada nggak betah di rumah, kebanyakan kalau sore itu duduk-duduk di luar gitu. Lanjut, itu untuk rak serbagunanya itu aku pindah di pojok sini ya. Yang dulunya itu aku taruh pot rotan sama bunga rayung itu ya, bunga kering itu. Tapi kali ini aku pengen ganti suasana gitu ya, supaya senang saja ya kalau sering gonta-ganti suasana gitu, nggak merasa bosan ya. Dan ini untuk rak serbaguna ini aku coba untuk taruh di sini. Untuk hiasannya juga aku taruh kembali ke rak serbaguna ini. Sebenarnya ini dulu ruangan, rencananya bukan ruang untuk sholat ya mam, melainkan rencananya itu dibangun untuk ruang santai atau ruang keluarga gitu. Tetapi aku pikir karena rumah aku itu besar ya, udah ruang tamunya saja udah besar, ruang tamu juga dikasih ruang TV sekalian, kalau ada tamu bisa lihat TV gitu ya. Dan ruang santai pun juga ada di belakang ya, udah kan belum ada ruang untuk sholat, aku gunakan untuk ruang sholat aja. Ini dulu rencananya ruang sholat itu di belakang, ntar pas bikin dapur kotor juga bikin ruang sholat gitu. Dan untuk dapur kotor pun aku juga belum punya ya mam, rencananya mau bikin dapur kotor, ternyata kalau pas lagi hamil itu katanya nggak boleh berbikinan gitu ya. Ya udah, bikin dapur kotornya itu menunggu aku lahiran dulu. Insya Allah ntar setelah lahiran aku bikin dapur kotor yang sesederhana mungkin di belakang. Lanjut, ini untuk ruang sholatnya itu masih sederhana banget ya. Itu untuk temboknya juga belum ada hiasannya, pokoknya ini sederhana banget. Dan untuk
kayu jati Belanda yang ditempelin di tembok itu juga Pak suami DIY sendiri ya. Pokoknya barang-barang di rumah aku itu kebanyakan DIY sendiri. Dan ini karpetnya pun juga aku ganti ya. Dulu itu aku nggak memakai karpet ini setelah karpetnya dicuci ya udah aku pikir-pikir aku taruh di sini supaya ganti suasana gitu. Dan untuk apa itu rak tangga itu juga DIY sendiri ya Mam. Itu rak tangga itu Pak suami bikin sendiri, itu buat aku naruh sajadah, mukena gitu. Lalu ini untuk ini kursi ya Mam, ini sebenarnya kursi kumplitan dari toilet aku ya. Ini aku pindahin lagi, tadi rencananya mau aku taruh di dekat lampu itu ya, tapi kok aku pikir nggak cocok, ya udah di dekat lampu itu aku taruh ini basket buat naruh baju aib aku ya Mam. Pokoknya baju-baju kalau aku taruh di situ nggak kelihatan ya yang belum dilipatin. Dan ini suasana ruang sholat aku ya. Meskipun begini, alhamdulillah aku merasa nyaman sholat di sini, dan semoga aku miliki rezeki buat beli penyekatnya gitu ya, karena yang di samping lemari itu belum ada penyekatnya, masih terbuka gitu ya Mam.